penghargaan terbesar yang udah dikasih ke ibu? Belum ada. Gak ada. Belum ada sih gue kasih penghargaan apa-apa. Belum ada. Karena menurut gue anak yang belum bisa buat dia bahagia, yang belum bisa buat dia bangga, dan belum bisa buat dia tersenyum lebar karena hasil yang udah gue buat untuk dia. Nggak tahu, cuman berusaha untuk minta sama Tuhan secepatnya. Gue tuh kalau ngomongin nyokap sensitif. Gue belum bisa kasih waktu, tapi semoga secepatnya sih. Secepatnya sebelum gue berkeluarga, karena gue pengen rasain kayak cuma gue, dia, dan adik gue aja. Ya paling setahun 2 tahun lagi lah. Mau nunggu sampai kapan? Pengennya secepatnya. Karena gue nggak ngerti lagi umur nyokap gue udah cukup berumur dan gue juga udah cukup berumur. Kesempatan yang gue punya untuk buat dia bangga atas penghargaan yang gue dapat itu semakin tipis. Ketika gue bisa ngeliat senyum tipis di wajahnya karena sesuatu yang sedang gue kerjakan dan gue usahakan. Momen terbaik sama ibu itu ketika gue pulang kerja, itu gue udah bisa ngeliat senyum ibu gue, udah bisa ngeliat dia nafas. Itu udah momen terbaik banget buat gue. Karena kadang malam itu kalau misalkan gue bangun, itu kadang gue suka ke kamar ibu gue dan gue mastiin dong dia masih napas apa enggak. Kalau masih napas gue lega banget, karena itu gue belum siap buat kehilangan sosok wanita hebat. Pas meluk dia, apalagi sambil nangis dan ceritain keseharian yang berat ini. Momen terbaik gue saat gue bisa nemenin mama gue seharian, bisa bantuin dia di rumah seharian tanpa dia kecapean apa-apa. Momen terbaik sama mamah itu ketika gue sakit. Gue itu tipikal anak yang harus deket sama nyokap, harus dipegang sama dia, even itu sekedar dipijetin atau dikasih minyak kayu putih. Dan menurut gue itu momen terbaik karena setiap gue sakit, gue pasti tidur sama nyokap gue. Sering banget bilang sayang. Karena yang gue pikir gue nggak bisa kasih apa-apa, dan sampai kapanpun jasanya ibu nggak bisa gue bales sama apapun yang ada di dunia ini selain kata sayang yang gue ucapin. Gue nggak pernah bilang sayang secara langsung karena gue malu. Tapi dalam hati gue setiap hari gue bilang sayang ke ibu gue. 2 hari yang lalu gue bilang sayang sama dia, dan itu lewat chat. Karena gue random aja pengen bilang sayang sama dia, juga gue kangen dia. Gue nggak pernah sih ngomong sayang sama mama gue, tapi gue lebih ke ngelakuin hal yang gue sayang sama dia. Karena gue nggak biasa ngomong sayang sama mama gue itu. Terakhir bilang sayang karena gue bukan tipikal anak yang ngungkapin perasaan lewat kata-kata. Gue lebih ngungkapin sayang gue ke nyokap gue lewat kelakuan gue, perbuatan dia, even itu cuma sekedar peluk dia atau cium dia.
kebetulan 5 hari gue nggak pulang. Ada something yang memang terjadi dalam hidup gue, dan gue tipikal anak yang nggak mau bawa masalah ke keluarga. Jadi belum sempat peluk ibu karena takut bawa corona. Kapan terakhir kali peluk ibu? Pas momen lebaran. Itu terakhir kali gue peluk ibu gue. 1 minggu yang lalu, karena gue baru pulang setelah 2 minggu gue gak pulang-pulang. 10 tahun yang lalu lah. Terakhir peluk mama itu ketika dia ulang tahun. Gua rela pulang pagi, subuh-subuh, jam 3 subuh, hujan-hujan, cuman buat ngasih dia surprise. Karena gua tahu ketika gua kasih surprise sehebat itu, seberjuang itu untuk dia, seenggaknya ada sedikit kebahagiaan yang gua dapat dari dia. Even itu gua nggak ngasih sesuatu yang lebih. Ibu itu everything. Menurut gue pejuang. Ibu itu segalanya. Segalanya bagi gua, segalanya di hidup gua. Mungkin setelah Tuhan itu ibu yang gua sembah. Mama itu kuat. Jadi nyokap gue pernah bilang, dimanapun kamu berada, harus tetap berusaha, harus tetap ingat Tuhan. Karena sejauh manapun kamu pergi dan melibatkan Tuhan, hasil kamu akan lebih memuaskan. Itu sih. Jangan pernah jadi beban buat orang lain. Jangan pernah aneh-aneh di luar sana. Itu yang selalu gue ingetin. Jaga diri baik-baik ya. Jangan suka nyusahin orang kalau di luar sana. Jangan pernah tinggal sholat. Jangan pernah menjadi jahat dimanapun. Selalu jadi baik dimanapun kamu tinggal. Selalulah jadi orang baik. Sebelum gue pergi dari rumah sampai sekarang pun, nyokap selalu pesan, "Kak, jaga kepercayaan mama untuk kakak. Karena mama udah sepercaya ini sama kakak, tolong jaga kepercayaan itu semua." Ma, maaf ya kalau selama ini masih jadi beban. Masih suka ngeluh soal kehidupan. Masih suka ngeyel kalau dibilangin. Masih suka jarang pulang. Masih suka mikirin ego sendiri, Ma. Maaf. Kalau perihal tolong, gue yakin banget, hampir seluruh di dunia yang namanya ibu, walaupun dijahatin berkali-kali sama anaknya, dia pasti bakal terus tolong anaknya. Jadi gue minta untuk emak gue, janda yang luar biasa, tolong untuk tetap menjadi sosok ibu yang luar biasa, sosok ibu yang bisa menginspirasi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan. Itu sih. Dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kisah, untuk cinta, untuk kasih sayang, untuk beberapa cara yang memang emak terapin ke anak-anak emak sampai sekarang Amel sekuat ini dan setegar ini. Pokoknya mau the best banget deh, wanita yang luar biasa banget. Maaf, Ma. Masih jadi beban buat Mama. Masih jadi contoh yang belum baik buat adik-adik. Tolong tetap doain Rama, tetap ada di sisi Rama. Karena Rama bakal
perjuangin buat ngangkat derajat keluarga ini. Terima kasih udah selalu ada buat Rama. Terima kasih udah selalu ada di sisi Rama. Thank you, Mom. You are the reason I keep fighting until now. Maaf, belum bisa kasih yang apa mama mau, apalagi untuk jadi sarjana. Di saat teman-teman gue yang lain udah bisa lewatin itu semua. Tolong bertahan terus ya, doain setiap langkah gue. Makasih udah selalu ada sampai detik ini. Maaf, Ibu, belum bisa ngasih yang terbaik, belum bisa jadi yang terbaik. Tolong bersabar untuk Heru bisa bahagiain Ibu. Terima kasih selama ini sudah memberikan perhatian terbesar, memberikan kasih sayang terbesar di dalam hidup ini, selalu memperhatiin berkarirnya Heru selama ini, selalu mendoakan setiap detik apa yang orang lain tidak pernah mendoakan. Maaf ya, aku belum bisa jadi yang terbaik buat Mama. Masih banyak hal yang aku sembunyiin, masih banyak hal yang gak aku kasih tahu ke Mama. Dan aku yakin ketika Mama tahu itu, pasti Mama bakal sedih banget sih. Tolong terima apapun keadaan anak kamu. Aku tahu jalan hidup yang aku jalanin sekarang bener-bener di luar ekspektasi Mama. But aku cuma minta sama Mama bangga sama aku, percaya apa yang aku lakuin. Karena cuma satu tujuan hidup aku, cuma pengen Mama bahagia. Buat Mama, makasih. Karena Mama udah kasih semuanya buat kakak, buat adek. Apapun masa lalu Mama yang udah dilakuin buat aku sama adek, aku cuma bisa bilang makasih. Karena Mama ngelakuin itu pasti ada alasannya. Mama ngelakuin itu ya cuman karena aku sama adek. Even orang anggap Mama jahat, orang anggap Mama itu orang tua yang gak baik untuk contoh anaknya. Tapi aku tahu Mama itu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Apapun Mama lakuin cuman buat anak-anaknya, biar anaknya bisa kayak orang lain, biar anaknya punya kehidupan yang lebih bagus daripada Mama. Mungkin Emak lagi nonton kontennya Trian. Sebelumnya makasih untuk Trian, karena dengan konten ini gue mampu mengucapkan dan menyampaikan isi hati untuk seorang nyokap yang luar biasa. Mak, anak Emak yang dulu suka nangis, anak Emak yang dulu suka ngeluh, anak Emak yang dulu nggak sehebat sekarang. Thank you. Sekarang anak Emak udah gede, bahunya udah kuat loh, cita-citanya semakin gini semakin besar. Makasih untuk segalanya, makasih untuk cinta kasihnya. Amel tanpa Emak gak ada apa-apanya.
doain ya, mudah-mudahan luka keluarga kita cepat sembuh dan kita bisa liburan bareng. Kan Mama minta cepet jadi artis, cepet jadi orang besar, biar kita bisa hidup enak. Doain ya, semoga Tuhan segerakan. Gue cuma mau bilang, kuat-kuat ya Ma. Rama belum bisa bahagiain Mama sekarang, tapi Rama bakal tetap usaha buat bahagiain Mama. I love you, Ma. Panjang umur dan selalu doain gue di setiap langkah gue, terutama untuk akhir hari gue. I love you. Harus sayang sama Mama. Jangan pernah hilang rasa sayang Mama kepada Heru, karena tanpa Mama kita bukan segalanya. Kita bukan Heru yang sekarang. Ma, aku nggak ngerti sebenarnya apa yang harus aku sampaikan lagi ke Mama. Tapi percaya deh, kakak bisa jadi orang lewat jalan kakak sendiri. Mama cukup kasih support kakak. Makasih selama 24 tahun ini udah benar-benar support kakak, benar-benar kasih kekuatan kakak untuk hidup di dunia ini. Udah banyak pembelajaran yang Mama kasih. Even kita gak pernah akur di rumah, even kita selalu berantem terus setiap kita ketemu, tapi cuma satu yang harus Mama tahu, I'll do my best for you. No matter what orang ngomongin apa itu, Mama tetap yang terbaik bagi aku, dan Mama panutan hidup aku. Thank you.